Selamat datang di Tanya Apoteker. Obat dibeli bebas, bisakah? Pernahkah kalian membeli obat di apotik? Apakah kalian tahu kalau semua obat tidak bisa dibeli secara bebas di apotik? Sebelum kita masuk ke penjelasan berikut ini, tekan dulu tombol subscribe dan lonceng tanda notifikasi. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/6 yang terdapat 5 golongan obat. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, yang disebut juga obat OTC atau over the counter. Di Indonesia, obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Berikut adalah contoh golongan obat bebas: Neo-Entrostop tablet, Imbos tablet, dan paracetamol tablet. Yang kedua, obat bebas terbatas. Dulunya disebut daftar W, yaitu obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih dapat dibeli di apotik tanpa resep dokter. Golongan obat bebas terbatas ini ditandai dengan tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Pada kemasan, biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila akan menggunakan obat tanpa resep dokter, yaitu meyakini bahwa obat tersebut telah memiliki izin edar dari Balai POM dengan melihat nomor registrasi produk, juga dengan melihat kondisi produk, tanggal kadaluarsa, dan membaca informasi yang tertera pada brosur obat. Berikut adalah contoh obat bebas terbatas: tablet Paramex, sirup Antimo, dan sirup Proris yang isinya adalah ibuprofen. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras dulu disebut obat daftar G, yaitu Gevaarlijk, artinya berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Obat keras ini ditandai dengan tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah jenis antibiotika dan obat-obatan yang mengandung hormon. Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya, bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, bahkan menimbulkan kematian. Contoh-contoh obat keras adalah antibiotika, antibakteri, vitamin K, dan obat-obatan jantung. Berikut adalah contoh obat keras, yaitu hidrokloroquine tablet, ranitidin injeksi, dan amoxicillin tablet. Yang keempat, obat wajib apotik. Obat wajib apotik merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker. Tujuan obat wajib apotik adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam obat wajib apotik adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Berikut adalah contoh obat wajib apotik: pil KB hormonal, salep diklofenak sodium, dan salep hidrokortison. Yang kelima, obat psikotropika dan narkotika. Obat psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Obat narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat ini pada kemasannya ditandai dengan lingkaran yang di dalamnya terdapat palang yang berwarna merah. Golongan obat psikotropika contohnya adalah metilen dioksimetamfetamin, fenobarbital, diazepam, lorazepam, dan klordiazepoksid. Obat narkotika penggunaannya diawasi dengan ketat sehingga obat golongan narkotika hanya dapat diperoleh di apotik dengan resep dokter yang asli. Dalam bidang kesehatan, obat-obat narkotika biasanya digunakan sebagai anestesi atau obat bius dan analgetik atau obat penghilang rasa sakit. Berikut adalah contoh obat narkotika, yaitu fentanyl injeksi, morfin sulfat tablet, dan kodipron sirup serta kodipron tablet. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Tanya obat, tanya apoteker.